Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Habibi dari kelas 7 boarding Arsyad Islamic School. Di sini saya akan menceritakan kembali sekilas tentang perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah, atau yang disebut dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, teman-teman, apakah itu hijrah? Hijrah berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyebarkan dakwah Islam, dan salah satu faktor utamanya ialah karena di Mekah itu sudah sangat susah menyebarkan Islam, karena di situ banyak tekanan dari kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan ajaran agama Islam karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah tekanan dan penindasan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat Islam. Nah, pada waktu itu, setelah kejadian Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah dan menyebarkan Islam di sana. Nabi Muhammad SAW pun memberitahukan kabar ini kepada umatnya agar segera hijrah ke Madinah. Nah, sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, rencana itu sudah diketahui oleh kaum kafir Quraisy, dan kaum kafir Quraisy berusaha untuk menggagalkan rencana hijrahnya Nabi Muhammad ke daerah Madinah, atau yang dulu disebut dengan Yasrib. Nah, pada saat itu pula kaum kafir Quraisy pun merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad dengan menyerbu rumah beliau dan mengepungnya. Pada waktu itu diusulkanlah bahwa siapkannya para pemuda-pemuda kafir Quraisy yang siap dan gagah berani untuk mengepung rumah Nabi Muhammad pada malam itu. Nah, pada waktu malam, Nabi Muhammad pun dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan memberitahu bahwa pemuda Quraisy sudah mengepung rumah beliau dan menunggunya hingga pagi hari. Setelah Nabi Muhammad mengetahui bahwa di luar rumahnya itu sudah ada orang Quraisy yang siap membunuh beliau, maka Nabi Muhammad pun menyuruh Ali bin Abi Thalib dan menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya. Setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW pun pergi keluar secara diam-diam dan mengambil segenggam pasir, dan Nabi Muhammad lalu membaca surah Yasin, dan Nabi Muhammad pun melemparkan ke arah para pemuda Quraisy itu. Dan setelah itu Nabi Muhammad pun pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahunya bahwa beliau akan hijrah ke Madinah. Setelah sampai ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung pergi dari kota Mekah ke Gua Sur untuk berlindung dari pencarian kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah para pemuda itu sadar dan curiga bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada di dalam, maka para pemuda itu segera mendobrak dan memasuki rumah Nabi Muhammad SAW secara paksa. Akan tetapi yang mereka temukan hanyalah Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu masih muda, yang terkejut. Kemanakah Nabi Muhammad SAW pergi? Dan akhirnya mereka pun tidak mendapatkan dan tidak jadi membunuh Nabi Muhammad, karena pada waktu itu mereka tidak berhasil menemukan Nabi Muhammad di rumahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW pun pergi dari rumah, beliau langsung pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan tujuan agar supaya menjadi teman dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Namun mereka memutuskan untuk sembunyi terlebih dahulu ke Gua Sur agar mereka tidak ditemukan oleh kaum kafir Quraisy yang siap membunuh mereka. Lalu setelah
mereka sampai di Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq lalu masuk terlebih dahulu untuk segera mengecek apakah ada yang berbahaya bagi Nabi di Gua Sur tersebut. Setelah melihat keadaan, Abu Bakar As-Siddiq pun mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Sur. Selama 3 hari di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq pun saat itu perlengkapan pangannya sudah sangat menipis, dan akhirnya anak Abu Bakar As-Siddiq yaitu Asma radhiyallahu anha pun mengantarkan bekalnya kepada ayahnya dan Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka berhari-hari di Gua Sur, akhirnya para kaum kafir Quraisy ini telah sampai di muncung Gua Sur tersebut. Nah, para pemuda kaum kafir Quraisy ini dijanjikan 100 ekor unta oleh para pemuka Quraisy ini sebagai hadiah bagi siapa saja yang menangkap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pun sangat takut dan gemetaran. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pun menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dengan mengucapkan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Lalu datanglah pertolongan Allah tersebut, yaitu laba-laba itu membuat jaring di depan muncung Gua Sur itu. Dan ada juga merpati yang sedang membuat sarang. Nah, jadi tidak mungkin dong ada orang di Gua Sur itu. Padahal kalau misalnya ada orang di gua tersebut, maka jaring laba-laba itu juga akan rusak, dan tentu ada tanda-tanda yang meyakinkan bahwa mereka ada di Gua Sur. Akan tetapi Allah pun memberikan pertolongan. Setelah mereka berhari-hari di Gua Sur, akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar karena mereka sudah tahu keadaan di luar sana sudah aman dan kaum kafir Quraisy tidak jadi mengejar mereka atas izin Allah. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pun menyewa seorang kafir Quraisy yaitu Abdullah bin Uraikin untuk menjadi petunjuk jalan untuk rute ke Madinah. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba salah satu pemuda kaum kafir Quraisy pun dapat menemukan rombongan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Suraqah bin Malik. Setelah itu Suraqah pun langsung mengejar dan memanggil-manggil, langsung mengejar Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Suraqah ini mengejar Nabi Muhammad SAW, dia pun kudanya pun tersungkur berkali-kali. Begitu juga dan berulang terus kudanya itu tersungkur setiap dia ingin mengejar dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pun dia pun memintakan ampunan kepada Nabi Muhammad dan dia segera masuk Islam. Nah, setelah itu Muhammad SAW sampai di kota Madinah. Beliau singgah terlebih dahulu ke kota Kuba pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Di sini merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid pertama kali, dan disinilah merupakan tempat di mana sholat Jumat dilakukan untuk pertama kalinya. Kaum Yasrib saat itu, atau yang dikenal dengan masyarakat Madinah pada saat itu, telah di depan gerbang kota Madinah sendiri pun sudah siap menunggu dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad baru saja tiba di gerbang kota Madinah, akhirnya Nabi pun tidak menyangka-nyangka bahwa mereka akan disambut dengan hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Setelah mendapat penyambutan yang baik dari warga Yasrib, akhirnya mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, di manakah kau akan singgah sejenak untuk beristirahat?"
Dan Rasulullah SAW pun menjawab bahwa biarkanlah untaku ini yang menjadi penentunya, bahwa aku akan tinggal dan menginap untuk sementara di rumah siapa. Dan akhirnya keberuntungan itu pun jatuh kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Setelah Nabi Muhammad SAW menginap selama beberapa hari, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun membangun Masjid Nabawi yang sampai saat ini masih ada. Setelah Masjid Nabawi dibangun, akhirnya disitulah Nabi Muhammad SAW mengawali pemerintahan umat muslim. Demikianlah teman-teman sekilas dari saya tentang perjalanan Sirah Nabawiyah ini, yang mengisahkan tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah kali ini, pertama poinnya ialah ia ingin menyelamatkan agama Allah dan meneruskan dakwah agama Islam ini hingga menyebar luas sampai sekarang. Kedua, Madinah ini merupakan tempat yang paling tepat dalam menyebarkan agama Islam dan menjadi ibu kota pemerintahan Islam di masa pemerintahan Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin berakhir. Tiga hikmahnya adalah pada saat beliau berhenti di Kuba, ialah disinilah pertama kali beliau mendirikan masjid, yaitu Masjid Kuba. Dan di sini pula beliau mendirikan sholat Jumat untuk pertama kalinya di muka bumi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe, like, dan komen. Semoga selalu bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.